Loh, kok di sini dia melaporkan KM kok dia bawa-bawa Indahsari. Di sini justru Indahsari itu belum dibayar. Dan ini nama-nama yang belum dibayar, yang belum bayar arisan ke saya. Mbak Tessa kalau nggak lapor katanya nanti dikirain Mbak Tessa yang menggelapkan ini gitu. Kalau Mbak Tessa nggak lapor, kami yang lapor. Nah saya kan ditantang. Kalau saya nggak ngelaporin, mereka ngelapor. Mereka ngelapor penggelapan. Dia kan sebagai bandar, ya memang sudah seharusnya dan sewajarnya lah dia nalangin. Salahnya dia, kenapa mau jadi bandar? Yang saya dengar dia bicara seperti ini. Kita sebagai artis kan nggak bisa pinjam ke bank karena persyaratannya susah. Miskin banget sih harus pinjam duit ke bank. Arisan sosialitas saya boleh dicek di Jakarta ini. Saya bayar arisan aja bisa ratusan juta sebulan. Satu pun tidak pernah ada yang bermasalah siapa Indahsari. Seperti itu, jadi ini kok arisan yang cuma 10 juta, bandarnya bayar aja susah. Saya nggak ngerti tuh, yang tadi 700 sekian dan sebagainya itu teknisnya seperti apa. Yang pasti saya cuma nunggak 120 juta gitu, bukan 700 sekian. Itu akumulatif dari 5 orang itu. Justru kalau si bandar melaporkan KM, saya akan support dari belakang karena memang KM itu bermasalah. Kisruh tentang polemik arisan sosialita yang menyeret sejumlah nama artis dalam laporan Tessa Mariska kini nampaknya makin bergulir panas. Penyanyi Indahsari yang namanya ikut dicatut Tessa Mariska dalam laporan polisinya Rabu kemarin akhirnya buka suara terkait tudingan miring yang dialamatkan Tessa terhadap dirinya. Datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya, Indahsari akhirnya membuat laporan polisi terhadap Tessa Mariska atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu seperti apa ungkapan kekecewaan Indahsari terhadap Tessa Mariska? Tidak hanya Indahsari, sebelumnya juga ada nama artis Krishna Mukti yang sempat jadi sorotan. Lantaran namanya juga masuk dalam daftar yang dilaporkan oleh Tessa dengan tudingan penggelapan uang arisan yang berjumlah ratusan juta rupiah. Merasa tuduhan Tessa tidaklah benar, Krishna Mukti yang merasa tercoreng namanya akhirnya membuat laporan balik sang bandar arisan tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka hingga akhirnya berujung aksi saling lapor? Dan seperti apa pula asal-muasal arisan sosialita tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injab berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injab kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Artis senior Tessa Mariska belakangan ini mencuri perhatian publik lantaran menyeret 5 nama anggota arisannya ke jalur hukum. Di antara kelima artis yang dilaporkan oleh Tessa, nama penyanyi Indahsari akhirnya muncul dan buka suara terkait polemik yang terjadi di dalam arisan senilai 250 juta rupiah tersebut. Indahsari yang ditemani oleh kuasa hukumnya siang kemarin akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan pihak berwajib perihal laporan Tessa Mariska yang ditujukan kepada dirinya. Merasa dicemarkan nama baiknya, Indahsari pun akhirnya berniat akan melaporkan balik Tessa Mariska atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lantaran dirinya lah seharusnya sebagai pihak yang dirugikan dalam arisan tersebut, bukan malah ikut terseret hingga dilaporkan oleh Tessa. Lantas, seperti apakah luapan kekesalan Indahsari terhadap Tessa Mariska? Juga bahwa saya dilaporkan bahwa terkait arisan.
Di sini saya dilaporkan yang bersangkutan itu melaporkan saya bahwa katanya dia melaporkan KM. Dia melaporkan KM, tapi di dalamnya situ ada embel-embel nama Indahsari. Di sini saya yang dirugikan sama bandar itu. Kalau bandar itu melaporkan KM dan dan yang lain-lainnya, saya mendukung bandar TM itu. Tapi kalau dia melaporkan Indahsari salah besar. Arisan di sini 250 juta dapatnya. Tapi bandar membayar saya hanya 90 juta rupiah. Saya waktu itu sedang di Malaysia. 90 juta. Saya transfer, kaget dong saya. Karena harusnya saya dapatnya tidak segitu. Lalu saya bilang, kapan lagi ini dibayarkan? Karena sudah telat. Dia bayar lagi kalau nggak salah berapa puluh juta. Masih sisa kurang lebih 100 jutaan. Saya bilang dong, di belakang saya masih ada yang belum dapat 3 orang. Karena 1 orang 10 juta, berarti saya bilang sama bandar, berarti saya masih punya hutang 30 juta buat di belakang. Tapi bandar kan nggak bayar sama saya, masih ratusan juta. Potong ya kak, saya bilang gitu, tolong dipotong dari arisan yang belum saya bayarkan kan. Loh, kok di sini dia melaporkan KM, kok dia bawa-bawa Indahsari. Di sini justru Indahsari itu belum dibayar. Ini nama-nama yang belum dibayar, yang belum bayar arisan ke saya. Ini nama-nama masih ada lagi 2 orang di bawah, 2 orang di bawah. Ini ada nama. Kalau ini kalau mau melaporkan KM silahkan. Memang KM awalnya memang mereka tidak bayar arisan ke saya. Dan semuanya itu yang masih belum dibayarkan ke saya itu mau 100 juta. Tapi kok saya dilaporkan katanya saya penggelapan uang arisan karena sudah dapat. Loh, di mana saya menggelapkan uang? Saya kan bilang sama bandar baik-baik, kalau memang belum dibayarkan ke saya uang itu, tolong sisanya yang belum dibayarkan itu bayarkan arisan ke belakang. 3 orang itu 30 juta, bener gak sih? Iya. Kan harusnya seperti itu kan? Jadi selain kerugian imaterial, kerugian material juga. Gitu saya rugi semuanya. Ya. Yang ada harusnya ketika bandar tidak membayarkan ke saya, 1 hari dendanya ternyata 250.000. Ini udah mau 2 tahun. Kalau Anda mau fighting sama saya, bayar dendanya 250.000 kali 2 tahun. Berapa itu duit yang harus dibayarkan? Ditambah yang belum dibayarkan ke saya. Kalau dia melaporkan KM tapi ada embel-embel Indahsarinya, itu yang saya nggak terima. Pencemaran nama baik saya. Indahsari itu apa ya, 30 juta itu merem. Kalian tahu kan di mana rumah saya? Dari kemana-mana saya healing, saya keluar negeri kok, bukan keluar kota. Masa 30 juta saya nggak bisa bayar? Saya tidak bayarkan arisan di belakang saya 30 juta karena uang saya masih sama bandar ratusan juta. Masa saya sudah timpa tangga, sudah jatuh harus timpa tangga lagi? Saya nggak dibayar arisan saya? Terus saya ditagih lagi, sakit jiwa kan itu kan? Astagfirullahaladzim, saya main arisan sosialita, ini sosialita beneran ya. Kalau yang ini mungkin yang sosialita menengah ke bawah kali ya. Sosialita beneran saya arisan, hari ini saya dapat di depan matanya, di transfer. Itu yang bener, arisan sosialita saya 50 juta sebulan kok, 30 juta sebulan, aman semuanya. Ini kok arisan cuma 10 juta sebulan. Ini sampai orang ini kok nggak bayar ke saya, sampai ibarat kata saya diam dan saya menyuruh orang untuk menagih, karena saya kalau saya nagih emosional saya sampai bayar orang, maksudnya Kak tolong tagihin dong, ini yang belum bayar si A, si B, si C, si D, saya bilang kayak gitu kan, untuk bayar ke saya. Tapi ini katanya sosialita, tapi kok ada yang seperti namanya si Mary ini, auzubillah, itu katanya sosialita, tapi 20 juta dia nggak bayar arisan karena dia ikut gua. Dia tuh transfer ke teman saya itu yang saya suruh nagih, 500.000 bayarnya, 200.000 bayarnya. Hello, bensin saya aja sekali beli 1 juta. Jadi maksudnya ini benar-benar pencemaran nama baik banget, karena boleh dia, justru kalau si bandar melaporkan KM, saya akan support dari belakang, karena memang KM itu bermasalah. Tapi kalau di belakang KM itu tiba-tiba dia nyebut-nyebut saya, salah besar, saya belum dibayar. Bayar dulu nih semuanya, dan dipotong 30 juta, masih ada dong buat saya.
Bandarnya bayar aja susah. Kak, udah pernah kontrol baik-baik belum ke ATM? Udah saya WA, dia bilang kan kamu memang belum bayar arisan 30 juta. Terus saya bilang, saya belum bayar arisan 3 juta kan saya ngomong baik-baik. Anda belum membayarkan hak saya juga. Saya bilang kayak gitu, nanti ngomongnya di polisi aja. Dia selalu bilang ngomongin di polisi, ya udah. Berarti kan dia menantang saya. Sekarang arisan sosialisasi saya banyak. Dan saya sekarang kalau mau ikut arisan, saya lihat bandara siapa. Harus bandarnya harus yang kaya. Kalau bandarnya bukan orang kaya, nggak usah deh main arisan sosialita. Kalau bandarnya kaya, ini arisan-arisan saya yang di Jakarta nih, yang 50 juta, 30 juta sebulan. Kaya-kaya semua bandarnya, nggak ada masalah. Dan ini, TM ini juga tidak membayar arisan sama beberapa teman saya, termasuk ada senior danggit saya, yang tidak dibayar, itu masih 130 juta lagi Bunda Ayu Soraya. Belum dibayar, sampai detik ini. Dia ditagih, galakan yang ditagih karena kalau kita dapat arisan kan kita harus dapat hak kita kan. Nagih sama bandar, galakan bandarnya. Di sisi berlainan, Krishna Mukti yang tidak berkenan dilaporkan ke pihak berwajib oleh Tessa Mariska turut meluapkan kegeramannya. Aktor 53 tahun itu akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tentang arisan senilai 10 juta rupiah per bulan tersebut yang sampai menyeret namanya ke jalur hukum. Tidak hanya itu, Krishna Mukti bahkan berniat membuat laporan balik kepada sang bandar arisan karena dirinya menganggap Tessa tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan seputar arisan tersebut dengan baik-baik. Lantas, apakah landasan hukum dari Krishna Mukti dalam membuat laporan baliknya terhadap Tessa Mariska? Ya, jadi singkat cerita begini, 2019 itu saya pencalekan untuk mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Itu tahu sendiri lah, pencalekan itu kan butuh dana besar ya. Saya jujur, saya buka aja, dana yang saya butuhkan 15 miliar. Saya punya setengahnya, sekitar 7,5 sampai 8 M. Setengahnya lagi, saya minta tolong sama manajemen saya, Astrid, tolong dong cariin dana untuk pencalekan ini. Kan kalau pinjam bank gitu kan urusannya ribet, pinjam sama pribadi juga segitu banyak juga nggak mungkin gitu. Ya mau nggak mau minjemnya itu ya nyicil gitu loh, ada seberapa dikumpulin ya nanti ya dapatnya sekian gitu. Nah ini kata Astrid, ada nih arisan dari saudari TM, arisannya berjumlah sekitar 250 juta gitu. Oh ya udah deh, karena saya lagi kepepet, ya udah akhirnya saya iyain aja tuh, per bulannya saya bayar 10 juta gitu. Tapi ternyata ada potongan administrasi 500 ya, potongan administrasi 500 dan mahar yang jumlahnya sekitar 70 juta sekian. Yang saya nggak tahu perhitungannya gimana, itu yang tahu bandar itu adalah saudari TM itu. Dan saya ya udah akhirnya terimanya cuma 180. Terima 180, cicilan 10 juta per bulannya, bayarnya full 250 juta. Karena saya kepepet, ya udah saya okein aja gitu. Nah, akhirnya saya lancar tuh awal-awal sampai setengahnya gitu, saya masih lancar 10 juta gitu kan. Sampai masa pandemik tiba. Masa pandemik tiba itu tiba-tiba kita nggak ada kegiatan sama sekali kan. Ya kalian juga semua tahu dan paham lah situasinya seperti apa kan. On air nggak ada, off air nggak ada. So, saya lagi habis-habisan dari pencalekan, ya kan. Aset saya jual-jualin semua. Akhirnya saya minta keringanan sama saudari TM nih. Saya minta keringanan ya, saya belum bisa bayar. Tadi jadi baik-baik aja, oke nggak apa-apa, gue tunggu deh sampai lo mampu bayar. So, ya udah, waktu berlalu, akhirnya sampai bulan November 2001 dia nagih lagi gitu. Oke, akhirnya kita bikin kesepakatan bayar per bulan, ya adalah nilainya gitu. Udah saya mulai bayar sampai bulan ini juga saya masih bayar. Berarti kan ada satu kesepakatan, ada satu surat apa sih istilahnya ya, surat kesepakatan ya. Surat kesepakatan bahwa saya akan membayar bertanggung jawab
dan membayar cicilan arisan tersebut karena ya memang kondisi saya lagi tidak mampu gitu. Nah nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada somasi, nggak ada apapun. Orang saya masih chat kok sama saudari TM ini, masih baik-baik chatnya, masih say-sayan gitu kan. Tiba-tiba saya dengar kabar bahwa saudari TM ini melaporkan saya atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Jumlahnya fantastis lagi, 760. Waduh, gua aja cuma dapat 180 juta gitu kan. Jumlah sekian itu bukan saya yang menanggung gitu loh. Itu adalah jumlah dari yang kata bandar adalah yang menunggak gitu. Nah, tapi di pemberitaan narasinya itu seolah-olah saya yang menunggak, menggelapkan, menipu dengan jumlah sekian ratus juta itu sama sekali tidak benar. Dia kan sebagai bandar, ya memang sudah seharusnya dan sewajarnya lah dia nalangin. Salahnya dia kenapa mau jadi bandar, ya kan? Resikonya ya memang nalangin kalau ada yang macet-macet gini. Nanti urusannya kita bayar ke bandar, ya nanti gimana gentleman agreement kita sama si bandar gitu kan? Seharusnya kan begitu gitu. Nah ini saya nggak ngerti tuh yang tadi 700 sekian dan sebagainya itu teknisnya seperti apa. Yang pasti saya cuman nunggak 120 juta gitu, bukan 700 sekian. Itu akumulatif dari 5 orang itu. Kenapa kita lapor balik? Karena dari sananya juga tidak ada itikat baik untuk mengatakan kekeluargaan. Mestinya kan disumasi. Kalau kita semua disumasi, kita datang, kita jelaskan. Ini nggak tiba-tiba aja ada laporan polisi. Makanya kami juga ini baru pidananya Pak, pidana umum. Karena ada juga chattingan-chattingan dari PM kepada klien kami yang bernada ada pengancaman dan penghinaan. Itu ranahnya undang-undang IT. Kami nanti berumur lagi, kemungkinan kalau memang masih panjang ini perjalanannya, kami akan lapor lagi di Krimsus, khusus IT-nya. Tapi kalau memang ada jalan keluar, ya kita lihat. Di lain sisi, memanasnya polemik arisan ini hingga menuai respon dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Tessa Mariska, mengaku masih dengan pendirian awalnya dalam mempermasalahkan kelima nama tersebut ke dalam ranah hukum. Menurutnya, sudah cukup lama ia memberikan toleransi, namun kesabarannya itu tidak juga menuai hasil apapun. Lantas, seperti apa sebenarnya awal penyebab Tessa Mariska akhirnya melaporkan Krishna Mukti beserta 4 nama orang lainnya? Benarkah Tessa merasa ditantang untuk membuat laporan polisi? Yang saya laporkan itu sebenarnya bukan Krishna Mukti doang. Ada beberapa nama yang saya laporkan. Ya, saya pikir ini arisan harusnya sudah ditutup Januari 2021. Sekarang udah Juni 2022. Arisan grup masih terbuka. Tagihan-tagihan masih terus saya lakukan. Ya mereka ada yang baca, ada yang cuma baca doang, ada yang nggak komen. Jadi saya kayak ngomong sendiri tuh gitu. Setahun lebih saya terus ayo minta. Karena mereka juga ada yang bayar dari 2020 yang belum bayar, ada yang dari 2021. Jadi saya pikir apa ya? Saya ditegur sama anggota arisan juga ini yang belum terima haknya. Mbak Tessa kalau nggak lapor katanya nanti dikirain Mbak Tessa yang menggelapkan ini gitu. Kalau Mbak Tessa nggak lapor, kami yang lapor. Nah saya kan ditantang. Kalau saya nggak ngelaporin, mereka ngelapor. Mereka ngelapor penggelapan. Secara duitnya nggak ada di saya gitu. Makanya saya pikir ya saya ditantang gitu, saya nggak mau dong karena bukan saya, dan saya sudah sabar setahun lebih. Saya sudah lapor, udah begini ya sudah mau bilang apa? Saya pikir udah terlanjur basah. Ya udahlah, fight sekalian. Tadi saya pikir mau pertemanan aja, tapi setahun lebih mereka tidak ada toleransi. Apa ya, kalau mereka misalnya kayak sekarang saya tahu lah mereka marah gitu. Lo kenapa marah? Setahun lebih ini kalian diamin gitu. Saya sudah dikirain saya yang menggelapkan. Saya kan juga nggak mau gitu.
saya ngomong mau lapor ini sudah dari 2020. Ya, saya bilang kalau tidak bayar juga saya akan lapor. Itu terus, jadi lama-lama seperti gertak tadinya. Iya, yes. Sampai saya japri juga saya akan lapor, malah ada yang nantang. Ya, salah satu Kiki Astrid. Nah, lapor aja, itu kan perdata. Itu ada semua. Semua bukti-bukti saya serahkan ke Polda. Saya udah nggak mau lagi, sekarang bukti-bukti mereka marah-marah saya serahkan semua. Karena sudah ke jalur hukum. Jadi saya pikir saya udahlah, fight lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumikam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.